Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tegar Guru Hidayatullah, mahasiswa Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan membuat video tutorial membuat Google Formulir atau Gform sebagai bentuk penuntasan tugas mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Baik, untuk tutorialnya langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita masuk ke Google Chrome, dan di menu Google Chrome ini teman-teman bisa beralih ke tanda titik 9 yang ada di pojok kanan atas, dan kita cari menu form seperti ini. Kemudian untuk membuat Google Formulir, kita bisa custom dengan memilih formulir kosong. Nah, di menu ini adalah menu di mana kita bisa mengedit Google Formulir sesuai kebutuhan kita. Seperti yang kita tahu, Google Formulir bermanfaat untuk mengumpulkan responden yang mana bisa saja dari angket, bisa juga kuis, bisa juga digunakan sebagai media untuk memberikan tugas kepada siswa di sekolah maupun mahasiswa di perkuliahan. Nah, di sini kita bisa mengedit sesuka hati kita sesuai kebutuhan kita. Yang pertama, misalkan kita ingin memberikan sebuah judul pada formulir yang akan kita buat. Misalkan formulir yang akan saya buat ini berjudul kuis matematika. Untuk deskripsinya bisa dicantumkan, bisa juga tidak dicantumkan. Nah, di sini untuk pertanyaan pertama, sebagai contoh pertanyaan 1. Nah, di menu ini kita bisa memilih tipe jawaban yang akan diinputkan oleh responden. Ada 10 pilihan yang dapat kita pilih. Ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, bisa juga upload file, skala linear, rating, kisi pilihan ganda, serta peta kotak centang. Selain dari ini, kita juga bisa memilih semisal di custom pengisian tanggal maupun waktu. Untuk yang pertama, kita coba pilihan ganda terlebih dahulu. Nah, di pertanyaan 1 ini teman-teman bisa mengedit jawabannya suka hati. Bisa opsi 1 A misalkan, kemudian tambahkan opsi B, C, D, dan E misalkan. Nah, kemudian selain bisa mengedit di sini, apabila kita ingin menambahkan suatu pertanyaan, kita juga bisa melihat di menu sebelah kanan formulir ini. Ada tanda plus yang artinya kita bisa menambahkan pertanyaan, kemudian
tanda yang kedua ada impor pertanyaan. Ketiga, tambahkan judul dan deskripsi. Yang keempat, tambahkan gambar. Yang kelima, tambahkan video. Yang keenam adalah tambahkan bagian. Nah, misalkan pertanyaan satu sudah selesai, ketika kita ingin menambahkan pertanyaan lagi, kita bisa memilih tambah pertanyaan ini. Nah, di pertanyaan 2 bisa kita inputkan. Pertanyaan 2, kita pilih tipe soalnya adalah drop down. Nah, untuk drop down sendiri itu kurang lebih sama seperti pilihan ganda, tetapi kemunculannya nanti oleh responden yang akan mengisi itu perlu di tab opsinya dulu, baru memunculkan jawaban yang tersedia. Untuk opsinya kita misalkan A, B, C, D misalkan. Untuk pertanyaan ketiga, kita coba menggunakan fitur impor pertanyaan. Nah, di sini teman-teman harus menyiapkan terlebih dahulu Google formulir lain yang tentunya sudah terdapat pertanyaan di dalamnya. Saya ambil contoh, kita ambil kuis operasi bilangan yang ini, kemudian kita sisipkan. Nah, di sini ada opsi lagi, bisa pilih semua atau bisa juga beberapa hasil. Karena di sini di formulir kuis operasi bilangan yang saya sediakan itu hanya terdapat satu pertanyaan, jadi kita bisa menambahkannya langsung impor pertanyaan sebanyak 1. Nah, menghasilkan ini. Untuk pengaturan urutannya kita bisa atur, karena ini tadi kita setting di pertanyaan 3, jadi kita bisa geser ini ke pertanyaan ketiga di sini. Nah, kita beri nomornya 3. Nah, untuk tipe jawaban pada pertanyaan ketiga adalah teks jawaban singkat. Dan misalkan kita ingin menambahkan pertanyaan lagi, pertanyaan 4 berarti. Pertanyaan 4. Nah, di sini kita bisa pilih kotak centang, yang mana nanti responden bisa memilih lebih dari satu pilihan. Opsi 1, opsi 2, opsi 3, opsi 4, opsi 5 misalkan. Nah, selain dapat menginputkan jawaban secara tulisan, kita juga bisa menyediakan pilihan jawaban dengan gambar. Kita coba, misalkan di opsi 1 kita sisipkan suatu gambar yang dapat jadi pilihan oleh user seperti ini. Misalkan ini gambar 1. Untuk opsi 2, 3, 4, dan 5 ini juga bisa kita tambahkan. Opsi 1 ini hanya sebagai contoh. Ini sesuai kebutuhan teman-teman saja yang ingin mengcustom bagaimana Gform yang ingin dibuat. Kita misalkan lagi, kita tambahkan pertanyaan 5. Nah, di sini selain jawaban singkat juga ada paragraf. Di paragraf ini responden akan menginputkan tipe jawaban panjangnya seperti apa. Kemudian selain paragraf yang belum kita singgung tadi, ada upload file. Nah,
Sini izinkan responden mengupload file ke drive. Kita lanjutkan. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur bagaimana tipe file yang bisa diupload oleh responden. Bisa ini dokumen, spreadsheet, PDF, video, presentasi, gambar, foto atau audio sesuai kebutuhannya. Nah, untuk jumlah maksimum filenya bisa diatur juga, bisa 1 sampai 10, dan ukuran maksimalnya bisa memilih antara 1 MB sampai dengan 10 GB. Seperti itu. Kemudian untuk tipe jawaban yang lain ada skala linier. Nah, di sini ada skala 1 sampai 5. Untuk level 1 kita beri label apa, misalkan sangat kurang. Untuk label 5 sangat baik. Nah, seperti ini. Kemudian ada juga tipe rating alias bintang ya teman-teman. Jadi responden bisa memilih jawaban antara bintang 1 sampai dengan bintang 5. Selain bintang 5 juga bisa diatur mau maksimal bintangnya sampai berapa. Di sini disediakan sampai 10. Selain bintang juga ada love ataupun jempol atau like. Untuk selanjutnya ada kisi pilihan ganda. Nah, di sini cocok untuk pertanyaan benar salah ya. Misalkan di kolomnya kita inputkan menu benar dan salah. Untuk baris 1 ini pertanyaan 1, pernyataan 1. Baris 2 ada pernyataan 2, pernyataan 3, dan seterusnya. Nah, untuk hasilnya sendiri di kisi pilihan ganda ini akan seperti ini. Jadi diberikan sebuah pertanyaan, kemudian akan ada pernyataan. Dari pernyataan ini responden bisa memilih benar atau salah. Kemudian untuk fitur lainnya ada peta kotak centang. Nah, di sini hampir sama dengan kisi pilihan ganda. Yang membedakan adalah di peta kotak centang ini responden bisa memilih lebih dari satu, seperti itu. Kayak seperti yang pilihan ganda dengan kotak centang. Kemudian ada juga pertanyaan yang jawabannya itu berupa tanggal. Nah, bulan, hari, tahun. Misalkan pertanyaannya adalah tanggal pengerjaan kuis. Nah, di sini nanti responden akan menginputkan bulan, hari, dan tahunnya. Atau bisa juga pertanyaannya adalah tanggal lahir. Tanggal lahirnya kapan? Nah, nanti respondennya bakal memilih tanggal di sini. Kemudian yang terakhir, pertanyaan dengan tipe jawaban adalah waktu. Nah, di sini responden bisa menginputkan waktu sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan. Misalkan waktu peminjaman uang misalkan, atau kelas pada hari
jamin dimulai pukul berapa. Untuk contohnya seperti ini. Nah, ini tadi sudah menggunakan semua fitur di tipe jawaban pada Google Form. Kemudian kita tadi juga sudah mempraktikkan menggunakan fitur inputkan pertanyaan. Kemudian ada juga fitur di mana kita bisa menyisipkan tambahan judul dan deskripsi. Nah, seperti ini. Deskripsinya. Kemudian kita bisa menyisipkan juga sebuah gambar. Akan muncul gambar seperti ini. Juga bisa menyisipkan sebuah video. Ini bisa memilih video yang ada di YouTube, atau bisa juga menempelkan link videonya. Kemudian untuk menu terakhir kita bisa menambahkan bagian. Untuk ini kan pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan ini sampai gambar ini merupakan bagian pertama. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke bagian kedua. Yang tadi kan adalah kuis matematika. Ini kuis matematika 2. Untuk deskripsinya bisa di custom sendiri, dan untuk penambahan pertanyaan bisa di inputkan pertanyaan sesuai yang dibutuhkan. Nah, setelah semuanya tercatat di sini yang ingin kita buat di Google Form, kita bisa melihat previewnya terlebih dahulu. Preview dari sudut pandang respondennya nanti dengan mengklik di icon mata ini. Kita bisa klik. Nah, untuk tampilannya seperti ini kuis matematika. Karena tadi kita tidak menambahkan sebuah deskripsi, jadi tidak muncul deskripsinya. Kemudian muncul pertanyaan 1 tipe pilihan ganda. Kemudian pertanyaan 2 dengan tipe seperti ini, ya, dimana kita harus mengklik terlebih dahulu untuk melihat jawaban yang tersedia. Kemudian pertanyaan yang ketiga yang kita imporkan tadi, yang kita bisa input jawabannya berapa, serta pertanyaan keempat. Dan pertanyaan kelima untuk pemilihan tanggal tadi, kita bisa milih sesuai dengan tanggal yang sesuai. Kemudian pada waktu juga kita bisa tulis 07.00. Kemudian baru ke berikutnya. Ada menu berikutnya karena kita tadi membuat 2 buah bagian. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pembuatan Google Formulir ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua.
yang sudah menyimak penjelasan yang saya paparkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dapat membantu teman-teman yang ingin membuat Google formulir supaya tidak kebingungan lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.